Leandros, Leandros, marilah. Leandros, Leandros. Hero adalah seorang gadis yatim piatu yang dirawat oleh seorang wanita sejak bayi. Wanita itu adalah seorang perawat. Mereka tinggal di sebuah menara, sebuah mercusuar, di sebuah tempat yang sepi dan terpencil di kota Sestus. Kota Sestus terletak di sebuah pantai yang dilalui selat sempit yang deras, Hellespont. Hellespont merupakan nama kuno dari Selat Dardanella. Selat ini merupakan pertemuan antara benua Asia dan Eropa. Pada suatu hari di bulan April, Hero tampak duduk memandang ke arah seberang selat, yaitu ke arah pelabuhan Abydos. Abydos merupakan sebuah kota yang saat ini merupakan bagian dari wilayah Turki. Kapal-kapal dengan layar putih tampak lalu lalang di selat itu, membawa muatan jagung dan barang-barang dagangan lainnya. Hero memperhatikan pelabuhan Abydos. Tampak di kejauhan tiang-tiang kapal yang sedang berlabuh dan bangunan-bangunan indah di kota tersebut. Sembari memandang perairan yang disinari matahari, Hero berbalik dan mendesah lelah. "Ibu yang baik," katanya pada perawat itu, "sudah berapa lama kita berdua tinggal di menara ini?" "Sudah hampir 20 tahun, sayang. Sejak aku membawamu ke sini, seorang bayi mungil dalam pelukanku." Gadis itu berlutut dan meletakkan kepalanya di pangkuan perawat tua itu. Perawat itu mengusap kepala gadis itu. "Aku lelah, Ibu. Lelah dengan kehidupan yang sepi ini," isak Hero. "Anakku, jika kau pergi ke dunia luar, kesedihan yang besar akan menimpamu dan membawamu pada kematian. Begitulah ramalan para dewa tentang dirimu." Jadi, ibu Hero meninggal beberapa saat setelah melahirkan Hero. Sebelum meninggal, Hero dititipkan pada sang perawat itu. Ibu Hero berpesan agar perawat itu membawa pergi Hero jauh dari tempat-tempat yang sering dikunjungi orang. "Jangan biarkan dia keluar ke dunia yang kejam. Pergilah dan tinggallah bersama bayiku di menara yang terpencil. Jadikan ia pendeta wanita bagi Dewi Aphrodite. Biarkan dia nanti membakar dupa dan berdoa di depan altar sang dewi. Semoga sang dewi berbelas kasihan dan menyelamatkan bayiku." Dari menara, Hero bisa melihat orang-orang bergerak ke satu arah, ke arah kuil Aphrodite. Sebagai seorang pendeta Aphrodite, tentu saja Hero ingin terlibat dalam acara itu. Bergabung dengan semua orang, memberi penghormatan pada sang dewi. Hero ingin berjumpa dengan wajah-wajah manusia lain. Selama ini yang ia kenal hanyalah wajah ibu perawatnya saja. Hero yang gelisah akhirnya memutuskan untuk pergi ke Abydos. Ibu perawat tak sanggup mencegahnya. Selama bertahun-tahun, Hero tidak pernah pergi ke kuil Aphrodite, hanya berdoa di kuil pribadinya sendiri. Leandros atau Leander adalah seorang pemuda yang tinggal di kota Abydos. Untuk urusan ayah Leandros, Leandros sering melewati menara tempat tinggal Hero di Sestus. Hampir setiap hari, Leandros melihat Hero di jendela menara sedang menatap ke arah Abydos. Sejak pertama Leandros melihat Hero, ia telah jatuh hati pada gadis itu. Leandros telah mendengar cerita tentang Hero. Kepada Dewi Aphrodite, Leandros berdoa agar sang dewi menggerakkan hati Hero untuknya. Dan doa Leandros terkabul. Dalam acara penghormatan pada Dewi Aphrodite itu, Leandros bertemu dengan Hero. Singkat cerita, Leandros mengungkapkan perasaan cintanya yang telah lama terpendam selama bertahun-tahun pada Hero. Hero yang tidak pernah bertemu siapapun selama ini merasa lemas dan jantungnya berdetak kencang sehingga ia bersandar pada pilar yang ada di dekatnya. Hero tidak sanggup berkata apa-apa mendengar pengakuan Leandros. Ia hanya mengatakan tentang kutukan terhadap dirinya apabila ia keluar dari menara itu. Leandros mengatakan bahwa Hero
tidak perlu keluar dari menara itu, karena ia yang akan datang ke sana, ke mercusuar itu setiap malam. Hero pulang ke Sestus bersama ibu perawat dengan hati yang gembira. Ketika kemudian Hero menceritakan pertemuannya dengan Leandros, ketika Hero dan ibunya terpisah dalam kerumunan, ibu perawat merasa khawatir dan melarangnya ketika Hero mengatakan ia dan Leandros akan menikah malam ini. Namun Hero tidak peduli lagi dengan kutukan itu. Baginya, satu-satunya kegembiraannya saat ini sangat berharga dan tak ingin ia lepaskan. Hero telah memilih takdirnya. Leandros menepati janjinya malam itu. Ia berenang menuju mercusuar, dipandu cahaya obor yang dinyalakan oleh Hero di menara. Ibu perawat bertemu Leandros dan memberinya pakaian ganti, lalu mengantarkannya ke kamar Hero. Dalam hati sang ibu perawat gembira karena Leandros berani menempuh bahaya untuk bertemu dengan Hero. Ia menilai Leandros adalah laki-laki tampan yang baik. Malam itu, Hero dan Leandros mengikat janji suci di depan kuil Afrodit di menara itu. Hari-hari berikutnya berlalu, dan Leandros selalu datang setiap malam ke mercusuar itu dengan berenang mengarungi selat Hellespont atau Dardanella. Hero dan Leandros berharap kebahagiaan mereka akan abadi dan para dewa memberkati cinta mereka. Namun Leandros tidak mengira bahwa selain Hero, ada yang merindukannya dan menunggunya menyeberangi selat Dardanella setiap malam. Di kedalaman Laut Biru Aegea, tinggallah para Nereid, yaitu nimfa laut atau peri laut, anak-anak Nereus, dewa laut. Para Nereid dikenal cantik dan ramah pada para pelaut. Mereka biasa bermain dan menari di bawah permukaan air. Namun ketika malam tiba, mereka muncul ke permukaan air, menimbulkan kilau dan riak-riak di permukaan air laut. Dan ketika angin badai menderu di atas laut, mereka saling berkejaran, dan tarian Nereid di tengah badai menjadi tarian kematian yang sangat berbahaya. Di puncak ombak, mereka naik turun dan berteriak keras memanggil semua orang untuk bergabung dalam tarian mereka. Para Nereid tidak mengenal tidur, tidak mengenal kematian. Ketika mereka menemukan tubuh-tubuh manusia mati karena permainan gila mereka tidak berduka, tidak bersedih. Mereka pikir ya memang seperti itu saja. Salah satu Nereid jatuh cinta pada Leandros karena Leandros tampan dan ia ingin mengajaknya bermain. Ketika menjelang fajar, Hero dan Leandros turun dari menara dan saling mengucapkan salam perpisahan. Oh iya, mungkin ada yang bertanya, mengapa Leandros harus sembunyi-sembunyi datang ke menara Hero? Mereka merahasiakan pernikahan mereka karena sebagai pendeta Afrodit, sebenarnya Hero tidak boleh menikah. Ketika mereka mengucapkan selamat tinggal Hero, selamat tinggal Leandros, maka para nimfa belajar mengetahui nama-nama mereka. Maka setiap malam mereka menunggu Leandros dan memanggil namanya, tapi Leandros tidak mendengar. Hari demi hari, musim panas yang hangat pun berlalu, dan datanglah musim dingin. Mereka, Hero dan Leandros, sepakat untuk berpisah selama musim dingin karena cuaca yang tidak bersahabat. Namun pada suatu malam terjadi badai yang luar biasa. Hero berlutut di depan kuil, berdoa kepada para dewa agar mengasihani para pelaut dan yang terpenting agar Leandros tidak berangkat. Sementara itu Leandros yang tahu betul bahwa ketika badai mendekat, tak seorang pun dapat melintasi selat, jadi ia hanya duduk di dekat jendela. Ketika badai semakin ganas dan mengerikan, para Nereid menari dengan kegilaan naik turun di atas ombak. Dalam cahaya kilatan petir, Nereid mengulurkan tangannya ke arah pantai dan memanggil nama Leandros.
Saat Nereid memanggil nama Leandros, angin dari timur bertiup sangat kencang, memadamkan obor Hero di menara. Sayup-sayup, Leandros mendengar namanya dipanggil, mengira Hero yang memanggilnya. Leandros berpikir Hero dalam bahaya. Dalam keadaan yang hampir tidak tahu apa yang telah dilakukan, ia terjun ke dalam air. Para Nereid yang gembira melihat Leandros membawa Leandros berputar-putar dalam tarian mereka. Mereka berteriak gembira dalam gemuruh badai. Ketika gelombang laut menghantam menara, para Nereid memanggil Hero untuk bergabung dalam tarian mereka. Hero melihat tubuh suaminya terombang-ambing oleh ombak, pucat dan tak bernyawa. Dan Hero juga melihat bidadari laut berjubah putih memanggil namanya. Hero pun terjun ke dalam ombak, ikut terombang-ambing oleh tarian kematian para Nereid. Para Nereid membawa tubuh Hero dan Leandros yang telah mati itu ke dasar laut, lalu meletakkan tubuh mereka yang telah mati itu pada kerang besar, kemudian melilit mereka dengan untayan mutiara. Kutukan para dewa pun terpenuhi. Namun Hero dan Leandros kini tak terpisahkan lagi oleh laut. Terima kasih sudah menyaksikan video ini hingga akhir. Sampai jumpa lagi.